Welcome to MACD, Melek Digital. Oke, kenalin nama gue Lutfi Rehasa Setiawan, biasa dipanggil Lutfi. Gue Arif Tidak Prabowo, biasa dipanggil Yuda. Gue Muhammad Arif Abdurrahman, biasa dipanggil Arif. Keamanan digital kalau menurut gue itu merupakan suatu sistem di mana sistem tersebut berfungsi untuk melindungi suatu data. Jadi sistemnya memang dibuat untuk melindungi suatu data-data. Kalau menurut gue, keamanan digital itu kayak melindungi nama, misalnya nama seseorang, terus jenis kelamin atau nomor telepon, itu kan termasuk privasi. Jadi ya melingkupi nama-nama kayak nama, nomor telepon atau jenis kelamin itu termasuk dalam sistem keamanan digital. Kalau menurut gue, keamanan digital itu merupakan perlindungan dari sistem digital dari ancaman seperti pembajakan data, penyadapan data, atau pencurian data, serta bisa juga kerusakan perangkat lunak atau perangkat transit. Ngomong-ngomong keamanan digital di Indonesia itu, kalau menurut gue ya, jadi keamanan di Indonesia itu kalau sekarang cukup baik. Cuman masih ada saja yang kayak misalnya nih, kita dapat dari seseorang yang tidak dikenal atau tidak benar-benar tidak tahu, itu kan sudah termasuk ranah privasi gitu kan. Jadi bisa dibilang cukup, tapi masih ada gitu kan yang belum benar-benar terprivasi, masih ada kayak yang WA gitu kan, nomor-nomor gak dikenal lah gitu. Mungkin dari gua itu sih. Menurut kalian gimana? Kalau menurut gue di Indonesia keamanan digital masih kurang ya. Soalnya kan ya pasti pada tahu kan kalau ada yang pinjol gitu. Oh iya, ada misalnya. Itu kan kalau misalnya kita telah bayar kontak-kontak yang kita punya pasti bakal dihubungi. Nah, itu salah satu yang bisa melanggar keamanan digital di Indonesia. Kalau gue pribadi, gue sepakat sama Lutfi dan juga Yuda, karena menurut gue juga di Indonesia itu keamanan digital terutama itu memang baik, namun masih perlu ditingkatkan lagi, karena selain masalah nomor WA yang tersebar, terus juga masalah pinjol, gue juga sempat dengar masalah terkait hacker yang memang menembus data pemerintah gitu. Bahkan nggak cuma pemerintah, bahkan masyarakat juga sempat waktu itu geger gitu di media sosial. Itu mungkin kalian juga pernah dengar yang kasus Biorka. Iya. Nah ya, jadi waktu itu memang kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu itu memang sempat viral karena Biorka sudah membongkar data-data, terutama data-data yang vital seperti data dari lulusan pendidikan dan juga pejabat-pejabat yang lain. Ini mana gini ya? Boleh Pak, Gini. Biorka yang gue tahu dia itu hacker di salah satu situs yang khusus buat menjual-jual kayak data diri atau data apapun gitu kan. Dan dia setahu gua ada di dua platform media sosial seperti kayak Twitter sama Telegram yang gua tahu. Dia cukup aktif buat membagikan data-data kayak gitu. Jadi sih paling yang gua tahu. Kalau Biorka yang gua tahu tuh dia seorang hacker di media sosial sangat viral kan. Dia pernah kayak ngebobol data pribadi seorang menteri. Jadi kalau menurut gua dia tuh bukan hacker biasa gitu kan, memang sudah bisa dibilang kelas kakap lah gitu. Jadi keamanan seorang menteri atau seorang pejabat negara bisa diatas data pribadinya. Apalagi kita yang cuma masyarakat biasa. Jadi memang kita harus selalu meningkatkan kewaspadaan untuk keamanan digital kita pribadi. Itu kalau dari gua ya. Ngomongin keamanan digital di Indonesia, ada nggak sih kayak aturan misalnya undang-undang itu di undang-undang yang mengatur keamanan digital di Indonesia? Gue kurang tahu sih. Kalau Seingat gue ya, kayaknya pernah ada tuh, gue pernah dengar. Lo pernah dengar kayak UU PDP nggak sih?
itu belum lama disahin sih. Kayak pernah dengar ya? Kalau gua sih masih asing gitu, Oh ya. belum pernah dengar sama sekali. Soalnya itu gue sempat lihat berita gitu, ada pemerintah ngesahin UPDP namanya perlindungan data pribadi. Jadi tuh di undang-undang itu, undang-undang itu kayak menjelaskan bahwa apa aja sih yang perlu dilindungi gitu, terkait data pribadi gitu. Kayak kalau yang nggak lihat di undang-undang itu kayak ada di pasal 4 ayat kedua sama ayat ketiga gitu. Jadi data-data itu benar-benar disebutin di sana. Kayak apa aja? Kayak ada data informasi, terus juga data biometrik, data genetik, terus itu kan kalau spesifiknya. Terus kalau di pasal 3-nya juga dijelasin yang data umumnya gitu, kayak data jenis kelamin, keluarga negaraan, terus kayak nama pribadi kita dan lain sebagainya itu benar-benar dijelasin semua di sana. Detail gitu ya. Iya, betul. Ya mungkin kalau kita juga udah tahu kalau data-data itu emang penting, tapi kan belum dilegalkan sebelumnya di maksudnya di negara. Oh, berarti baru dengar itu ya sih. Iya, itu juga belum lama gitu kan tahu oh ternyata emang udah ada gitu kan, memang baru disahin. Ngomong-ngomong tentang undang-undang PDP tadi, menurut gua nih, itu kan baru disahin. Ya. Pasti kan pemerintah tuh punya rancangan undang-undang kan, jadi nggak mungkin tiba-tiba disahin lah. Ya. Jadi menurut gua pemerintah tuh udah ngerancang undang-undang PDP ini sebelum-sebelumnya. Tetapi karena ada kasus doxing kemarin, barulah disahin. Jadi menurut gua tuh pemerintah terkesan hanya mengobati saja. Seharusnya kayak ini tuh desain itu sejak lama gitu kan, untuk mengamankan gitu kan, kalau ada kejadian seperti ini bisa langsung dipidana karena ada undang-undangnya. Yang menurut gua gitu sih, harusnya pemerintah lebih responsif lah gitu. Menurut gue juga masih kurang sih, masih kurang responsif karena ya di masa sekarang juga masih ada kan kayak praktek kayak bansos gitu kan, itu kan pasti ya. Bansos tuh kalau mau dapat bansos harus ngasih, kalau nggak KTP kartu keluarga. Nah, itu kan secara nggak langsung kita sudah disuruh menyebarkan oleh pemerintah istilah katanya. Itu sih kurang responsif gitu, dan menurut gua pemerintah tuh kayak melegalkan. Iya, benar juga sih. Iya. Tadi juga iya terkait itu sama bansos. Memang apa ya, kalau kesannya memang terkait keamanan digital pemerintah masih apa ya, masih mungkin belum terlalu aware gitu ya untuk terkait masalah ini gitu. Tapi kalau misalkan menurut gue nih, nggak kembali ke masalah bilkan, kan gue juga sempat ngikutin baca-baca gitu, apa namanya, respon pemerintah lah gitu, respon pemerintah yang diliput sama media nih. Nah kalau menurut gue ada juga nih apa pemerintah yang kerja juga gitu. Jadi setelah masalah bilkan ini muncul gitu, pemerintah langsung membuat satu tim yang bernama Emergency Response Team gitu. Jadi tim gabungan. Jadi tim gabungan ini berisi dari BSSN, Badan Informasi Negara, terus ada DN, Badan Intelijen Negara, Kominfo sama Polri. Jadi apa ya? Dibalik lambatnya undang-undang untuk disahkan dan untuk diprioritaskan, ada juga nih hal-hal yang memang pemerintah terkesan juga gitu untuk memberantas masalah virus ini, dan juga umumnya untuk masalah keamanan digital di Indonesia gitu. Jadi biar masalah itu bisa segera terselesaikan dan keamanan data-data di Indonesia itu bisa lebih baik gitu sebelumnya. Kalau gue pernah, Gue juga pernah. Sama lah kayak informasi, gue juga pernah ngalamin. Kalau ngalamin kayak keamanan digital tuh, gue pernah, ya semua orang pasti punya WhatsApp lah. Kayak Nomor WhatsApp gue tuh jarang-jarang buat disebar atau buat hal-hal apa gitu kan, intinya privasi gitu kan. Nah suatu ketika gue pernah tuh dapat pesan WhatsApp, kalau nggak salah dalam seminggu itu ada 3 kali kalau 4 kali. Isinya tuh kayak yang pertama yang gue ingat tuh kayak selamat Anda mendapatkan hadiah berapa ratus juta gini, klik link ini atau gimana gitu. Terus yang masalah kayak
Nah, masalah pinjol juga gue pernah. Jadi yang pinjol tuh temen gue, dia sempat kontakkan temen gue, dia emang nggak bayar. Nah si pinjolnya ngasih tahu ke gue bahwa dia tuh suruh bayar lah gitu, ingetin. Pernah gue tuh sering yang itu. Terus lupa lagi ya, yang kayak yang selebihnya banyaknya kayak hadiah sih, kayak juta kayak itulah, apalah itu segala macam. Itu doang. Kalau gue pernah ngalamin yang kayak gitu. Kalau gua pernah tuh sama di WA juga, tapi bukan hadiah, tapi lebih ke diajak aja kayak kamu berkesempatan untuk ikut kegiatan-kegiatan gitu. Ya, terus tapi harus ada biaya administrasi, harus bayar berapa. Kita nggak tahu itu dapat nomor gua dari mana gitu kan. Tapi ya memang itu beberapa kali gua alami gitu. Jadi ya tapi memang itu secara langsung kan membuat kontak gua gitu ya, karena itu udah nggak aman gitu, menurut gua nggak aman gitu. Kesempatan gitu kan. Iya, kayak kesukaan. Gue juga pernah sih, nggak jauh beda sama Lutfi dan Arif. Tapi yang menurut gue udah paling parah itu, gue pernah Instagram nge-hack Instagram dan Facebook lah. Karena Instagram nyatu sama Facebook. Iya. Itu ada di suatu waktu Facebook gue nggak bisa dibuka. Itu gue nggak tahu kenapa tiba-tiba keluar, terus dicobain masuk, password salah. Itu udah feeling sih bakal di-hack, udah feeling di-hack. Tapi kalau untuk Facebook awalnya dibiarin karena ya nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, buat balik juga susah, buat ini ya oke lah ya. Kalau Instagram awalnya nggak diambil, justru dia ngambil kayak game gitu lah ya. Terus selang berapa waktu Instagram gue juga diambil. Nah, dan gue udah feeling ini pelaku satu orang. Nah, itu udah bisa ditebak karena gue udah curiga dari awal gue berteman. Ada nama kan, dia bikin grup, Pak 19, tapi nggak ditangkap sama gue. Dia bikin grup, nah udah gitu kan. Yang jelas juga dia orang sama sedomisili lah. Tapi kalau misalnya di Facebook, posisi pindah-pindah, kadang ada di misalnya Bekasi, kadang di Jakarta, di Bandung gitu lah, pakai fake GPS atau pembentuk itu. Dan yang Instagram ini gue cobain buat balik lagi ke gue. Nah, gue cek kan, gue hubungin ini siapa yang megang, kalau bisa balikin, bakal gue tebus berapa aja. Gue gitu bilang 250 dan pelaku mau. Nah, gue kira gue ke apa, 250 berapa ya, klik dibalikin lagi. Terus gue bilang ke bokap gue telepon, ini ada yang nge-hack pasti satu orang. Dan dari situ bokap gue langsung hubungin Facebook gue yang pasti masih dipegang sama si pelaku. Situ udah ada yang cemburu karena rumah gue juga dekat sama Polres, jadi cepet lah kalau gue ini. Terus pelaku aku pasti nah, dari situ langsung dibalikin karena bokap gue juga emang rada ngikutin dia. Langsung dibalikin, oke clear, langsung gue login, ganti password dan ya semua yang ini dihapus history loginnya. Dari situ gue udah mikir penting lah buat ganti password dan secara berkala gitu. Dari situ paling parah. Nah, yang teman-teman kan kita tadi udah banyak tuh kan bahas dari awal dari kayak biorka, terus juga kita bahas terkait keamanan digital di Indonesia di mana, terus kita juga udah bahas apa sih yang dilakukan sama pemerintah gitu kan terkait masalah biorka dan juga keamanan digital di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke solusi nih. Kira-kira apa sih yang dari lu dan juga dari gua atau dari teman-teman semua gitu, solusi dari kita nih sebagai anak mudanya nih, anak muda Indonesia nih buat keamanan digital di Indonesia gitu. Kalau solusi dari gua tuh simpel sih, kayak kita sebagai generasi Z kan pasti udah punya lah media sosial, udah pasti gitu, aktif di media sosial. Di media sosial itu kan pasti kita punya privasi. Jadi kita tuh harus menjaga privasi diri sendiri dan menghargai privasi orang lain. Nah, dalam artian orang lain itu kayak misalkan orang tua nih atau teman, ya teman atau lainnya gitu. Kita harus menghargai itu, kayak kita ngeliat seenaknya akses atau tiba-tiba media sosial mereka untuk apa gitu misalnya. Kita lebih ke menghargai
Bahkan kayak contohnya gue punya adek nih, adek gue kan itu punya hak privasi dia. Walaupun dari gue lebih kecil dari gue gitu kan umurnya mah, gue nggak bisa kayak seenaknya dari gue karena dia orang punya hak privasi sendiri dan gue juga harus menghargai hak privasi dari gue. Kalau dari gue sebenarnya begitu sih. Kalau dari gua, jangan asal klik link. Kan pasti pernah itu beberapa orang masih ada lah yang dapat link dari mana nggak jelas sumbernya langsung diklik. Nah itu bisa jadi phishing. Nah, jadi kayak penipuan lah. Jadi kalau kita misal kita klik link itu semua data baik yang pribadi atau yang umum bakal keserap lah. Jadi kita harus hati-hati, harus mengecek kembali. Jadi Juga cek and recheck ya. iya Jangan asal klik ya pastinya. pasti. Berarti nggak dari gua nih ya. Oke, dari gua. Kalau dari gua sih. Sebenarnya simpel juga sih kalau dari gua. Ya intinya satu kata sih kayak kita tuh harus peduli sebenarnya. Jadi karena gimana maksudnya peduli dalam hal apa gitu kan? Peduli dalam hal ya terhadap diri sendiri untuk keamanan digital Indonesia gitu. Jadi kita ini sebagai Gen Z generasi Z yang dimana kita hidup emang di era yang udah digital gitu. Jadi mau nggak mau kita nggak bisa semena-mena gitu dengan dunia digital karena ya memang kita harus berdampingan sama dunia digital itu sendiri kan gitu. Terus juga ya biar gimana pun orang-orang pasti kan seperti yang kayak bilang tadi kan semua orang punya media sosial sendiri, semua orang punya akses ke dunia digital sendiri. Kita harus saling menghargai layaknya kalau kita bertemu dengan orang secara langsung gitu biar punya di media sosial gitu. Karena dengan begitu kita bisa mencontohkan nih buat teman-teman kita, buat orang-orang yang lebih dari kita atau yang lebih dari kita bahwa kita tuh mampu untuk beradaptasi dengan dunia digital ini gitu. Seperti slogan kita nih STM melek digital ya kan. Kayak tim kita namanya Make Project ya. Make Digital teman-teman. Melek digital pastinya.